Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena rahmat-Nya kita bisa berkumpul dalam Zoom meeting ini dalam keadaan sehat. Terima kasih kepada Ibu Santi Kurnia Dewi, selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 23 Bandung, juga kepada pihak kesiswaan dan BK yang sudah mendukung acara ini. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada dua narasumber kita yang sudah hadir hari ini, yaitu Kak Alifah Damakahatur dan Kak Fahrian Beri Ramdhani, yang sudah hadir dalam Zoom meeting ini. Sebelum memulai acara EduFair ini, apakah kita semua sudah tahu apa itu EduFair? EduFair adalah acara yang menghadirkan alumni-alumni dari berbagai jurusan perguruan tinggi sebagai narasumber. Acara kita ini mempunyai tujuan sebagai layanan informasi mengenai jenjang pendidikan setelah SMA, yaitu perguruan tinggi. Diharapkan, acara ini dapat membantu dan meyakinkan kita dalam keputusan mengambil perguruan atau jurusan kita nantinya. Adapun susunan acara yang akan kita lalui dalam acara EduFair hari ini adalah yang pertama pembukaan, lalu ada pembacaan ayat suci Al-Quran, dan acara inti kita hari ini yaitu pemaparan materi psikologi dari Kak Alifah Damakahatur dan materi teknik sipil dari Kak Fahrian Beri Ramdhani. Kita masuk ke dalam acara ini, sebelum itu dihimbau untuk kita semua bisa membuka kameranya ya, agar kita bisa melihat satu sama lain. Sebelum kita masuk ke dalam acara ini, kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Kang Adit. Saya serahkan kepada Kang Adit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Adit. Acara selanjutnya itu materi pada sesi psikologi. Sebelum itu akan ada video animasi berkaitan dengan materi kita hari ini. Selamat menyaksikan. Baiklah, acara inti kita hari ini yaitu penyampaian materi yang akan dibawakan oleh dua moderator kita, yaitu Deandra dan Reisha yang seru banget nih. Narasumber kita pada hari ini ada sesi psikologi dari Kak Alifah Damakahatur dari Universitas Islam Bandung. Siapa nih yang tertarik sama jurusan psikologi? Pasti nggak sabar banget dong ya. Langsung saja saya serahkan kepada Deandra dan Reisha. Silahkan. Terima kasih Devi yang telah memberikan kesempatan kepada kita berdua untuk membawa acara selanjutnya untuk beberapa menit ke depan. Sebelumnya, halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Reza Ferdiansyah dan bersama teman saya dan Rediska akan menemani kalian dalam sesi acara ini beberapa menit ke depan. Oke, seperti yang sebelumnya nih, kita akan sama-sama berbincang dengan alumni dari 23 Bandung untuk membicarakan jurusan-jurusan di perkuliahan nanti. Dan kebetulan untuk hari ini kita akan berbincang bersama alumni dari 23 Bandung membahas tentang jurusan psikologi. Ayo, siapa nih di sini yang udah mulai tertarik untuk masuk ke jurusan psikologi? Semoga dengan EduFair ini bisa membantu kalian menerawang lah apa aja yang ada di jurusan psikologi ini. Sebelum itu saya akan jelaskan dulu terlebih dahulu apa itu ilmu psikologi. Tapi namun saya ingin lebih berbincang sih tentang ilmu psikologi ini karena dari yang saya tahu ilmu psikologi itu bisa membaca pikiran, bisa membaca gestur tubuh atau apapun itulah dari orang-orang gitu.
apakah benar mistis-mistis ini gitu kan ya, statement-statement yang di luar sana membicarakan hal ini. Tentu saja kita akan mengupas tuntas ya segala tuduhan-tuduhan tersebut benar atau fakta atau mitos dengan pembicara kita hari ini yang sangat keren nih, yaitu adalah Kak Alifah Dama Kahatur. Beliau ini adalah alumni SMAN 23 Bandung angkatan 19 dan beliau berkuliah sekarang di Universitas Islam Bandung jurusan psikologi. Beliau pun memiliki pengalaman organisasi menjadi pencinta alam, Karang Taruna, Pers Suara Mahasiswa, dan Kemap Sibaraya. Selain itu, beliau juga handal dalam ilmu fotografi dan juga videografi. Sebelum itu, langsung aja lah kita sambut narasumber kita hari ini, yaitu Teh Alifah Dama Kahatur. Sudah ada belum? Halo Teh. Halo. Halo Teh. Selamat siang Teh. Apa kabar Teh? Alhamdulillah baik. Ini gimana nih Deandra sama Risha? Gimana kabarnya? Baik dong, pasti udah pasti baik. Baik. Kita selalu baik Teman-teman yang lain juga nih ya. Ya, semoga kita semua selalu diberi kesehatan lah dan kebaikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke, bisa sapa dulu gak Teh teman-teman yang ada di rumah, sekalian perkenalan diri dan juga sebutkan alasan Teh memilih jurusan ini Teh. Oke, makasih ya sebelumnya udah ngasih aku kesempatan buat hadir di Edufair SMA 23 Bandung ini. Pertama-tama kenalin dulu, nama aku Alifah Dama Kahatur, aku biasa dipanggil Dama. Di sini aku alumni SMA 23 Bandung angkatan 2019 dan saat ini sedang menempuh pendidikan S1 di Fakultas Psikologi Universitas Islam Bandung. Di sini aku harap aku bisa sharing ya tentang apa yang teman-teman pengen tahu dari jurusan psikologi dan mungkin nanti juga teman-teman boleh banget ya buat nanya, takutnya ada yang nggak aku sampaikan gitu ya kalau teman-teman gak nanya yang teman-teman pengen tahu. Kalau untuk alasan aku milih jurusan psikologi karena dari dulu aku emang apa ya, awalnya itu dari dulu emang aku suka dengerin curhatan orang. Kayak sesimpel itu sih alasannya, aku suka ngedengerin orang gitu. Orang-orang banyak yang seneng gitu kalau cerita ke aku, terus kayak ada beberapa feedback yang baik juga gitu setelah mereka curhat ke aku. Di situ aku pun nyaman gitu, nggak merasa keberatan dan mencoba untuk netral di situ tuh, kayak nggak memihak atau menghakimi gitu. Kalau kata orang-orang ngerasanya kayak gitu ketika cerita sama aku. Di situ aku semakin senang gitu ya. Berarti cara aku merespon teman-teman itu udah cukup baik gitu ya. Terus ketika aku masuk SMP, aku cukup dekat sama guru BK aku. Di SMP itu aku jadi sering main gitu ke ruang BK, tapi bukan buat dihukum ya, karena aku emang suka aja gitu main ke ruang BK buat nanya-nanya gitu kayak tentang apa aja sih gitu yang diurusin gitu. Di situ kan kayak mereka ngurusin anak-anak sekolah ya, kayak mereka yang bermasalah dipanggil ke BK, itu tuh diapain sih gitu. Nah, ketika aku menanyakan hal tersebut, guru BK aku gak mau jawab. Katanya dia bilang rahasia, dan ketika dibilang rahasia, aku tuh semakin tertarik kan kayak, wah rahasia nih gitu, berarti kan itu sesuatu yang spesial gitu ya, bukan untuk disebarluaskan. Nah, di situ aku semakin tertarik dan ketika aku masuk SMA pun aku semakin yakin untuk masuk jurusan psikologi kayak gitu. Keren banget nih. Jadi berarti Teteh tuh gimana ya, kayak udah tertarik banget ya sama psikologi dari lama banget malah. Iya, Nah, bener. aku pengen tahu nih Kak, gimana sih Kakak proses ke jurusan psikologi terus masuk Universitas Islam Bandung juga? Apakah ada kesulitan? Kalau untuk masuk jurusan psikologi, yang pasti belajar ya, karena kebetulan aku ke Universitas Islam Bandung ini juga pakai jalur undangan ya, pakai nilai rapot. Jadi aku nggak ngikutin ujian tertulisnya gitu. Nah, tapi kalau di psikologi ini harus diperhatiin juga ketika psikotesnya. Jadi teman-teman juga harus mempersiapkan diri ketika psikotesnya. Itu tuh bukan sebuah asal-asalan, karena ketika psikotes diri teman-teman itu akan diketahui gitu. Dan nggak semua orang cocok untuk masuk jurusan psikologi. Jadi mungkin saran dari aku, selain teman-teman harus belajar, teman-teman juga harus mengembangkan dan membangun rasa empati teman-teman, rasa peduli teman-teman terhadap
lingkungan sekitar seperti itu. Oke, berarti Teteh keren banget nih masuk dalam jalur undangan ya Teh ya. Tapi yang saya baca nih, Teteh itu jurusan IPA ya? Iya, jurusan IPA. IPA. Dan setahu saya nih, IPS sosiologi itu kebanyakan dominannya anak IPS nih, soalnya ada pelajaran sosiologi juga di SMA di PS gitu. Kenapa Teteh bisa yakin, bukan yakin sih, lebih memutuskan bahwa Teteh itu ingin masuk ke jurusan psikologi gitu, sedangkan jurusan Teteh sebelumnya di SMA adalah IPA gitu Teh. Oke, ini cukup panjang mungkin ya. Jadi kan dari awal masuk SMA itu udah mulai penjurusan ya. Kalau waktu angkatan aku di kelas 10 tuh langsung milih mau ke IPA atau IPS. Nah, karena aku udah ada ketertarikan ke jurusan psikologi dan aku tuh waktu itu ngincernya sebenarnya Unpad ya. Nah, ketika aku cari tahu tentang psikologi Unpad itu adalah psikologi yang berbasis ilmu IPA gitu, bukan ilmu IPS. Kalau psikologi IPS itu ada di UNS dan Universitas Negeri mana lagi gitu. Pokoknya jadi psikologi ini ada universitas yang psikologi IPA dan psikologi IPS. Nah, kenapa aku masuk IPA? Karena asalnya aku ngejar psikologi Unpad. Dan ketika aku masuk ke psikologi Unisba, alhamdulillahnya di sini tuh nggak langsung penjurusan gitu, nggak langsung ini adalah psikologi IPA atau psikologi IPS. Jadi di sini kita belajar dulu awalnya dasar-dasarnya, kemudian di semester 5 baru ada penjurusan. Apakah mau mengambil fokus IPA yaitu fokus klinis atau mau mengambil fokus yang lebih sosial gitu, itu masuknya ke PIO kayak gitu. Nah, oke. Berarti nggak tentu juga ya, Kak? Bukan suatu yang tentu juga bahwa jurusan IPS itu, jurusan sosiologi itu harus IPS ya, Teh. Ada juga jurusan sosiologi yang IPA. Nah, untuk perbedaannya itu apa sih, Teh? Jurusan psikologi IPS dan psikologi IPA itu. Oke, kalau dari pelajaran yang udah aku jalanin ya, dari perkuliahan yang udah aku jalanin, kalau IPA itu sesuai sih sama yang diajarin ketika SMA. Ketika kita memilih fokus psikologi IPA ya atau klinis, kita bakal belajar banyak tentang otak, tentang DNA, tentang bagaimana zat-zat itu mempengaruhi ke dalam tingkah laku kita gitu. Dan sedangkan ketika kita memilih jurusan IPS, fokus IPS gitu ya, fokus yang lebih sosial, itu diajarinnya memang tentang bagaimana kita harus berinteraksi sama orang lain, kayak bagaimana mengembangkan suatu individu dengan kelompoknya gitu, bagaimana bagaimana kebiasaan-kebiasaan mereka di kehidupan sosialnya gitu. Jadi lebih mengarah ke kehidupan individu dengan sosial. Kalau IPA itu lebih ke individu dengan individunya itu sendiri gitu, dengan organ-organ yang ada di dalam dirinya gitu, kayak otak, DNA, saraf, yang kayak gitu. Berarti cukup berbeda ya kalau pas IPA dan IPS di psikologinya. Nah, iya, beda. Aku mau nanya nih, kan kakak tuh berarti udah berhasil mau menuju jurusan yang kakak impikan dari lama banget ya. Nah, kalau buat tips and triknya belajar nih gimana? Aku penasaran banget soalnya. Belajar di perkuliahannya nih maksudnya? Enggak, buat masuk jurusannya nih. Oh, buat masuknya. Kalau menurut aku, kita harus punya target dulu ya. Kita harus punya target, apakah kita pengen masuk jurusan yang IPA atau IPS. Mungkin dari SMA kan udah dijurusin juga ya, jadi udah ada gambaran gitu, pengen masuk fakultas apa. Nah, di situ kalau teman-teman memang sudah masuk di jurusan yang tepat di IPA-nya gitu ya, kan berarti nggak usah lintas minat tuh ya. Di situ tuh tinggal mengoptimalkan poin-poin penting gitu, yang fokus-fokus yang banyak dipelajari gitu. Kayak misalkan kalau mau masuk psikologi berarti biologinya harus diperbaiki gitu. Kalau misalkan di IPS misalkan mau masuk akuntansi gitu ya, misalkan berarti ya di akuntansinya harus baik gitu di perhitungan kayak gitunya. Terus kalaupun misalkan teman-teman tiba-tiba goyah nih di tengah-tengah teman lagi menjalankan SMA, bisa kan lintas jurusan ya. Sekarang masih bisa nggak sih?
bisa ya, masih bisa. Nah, ketika lintas jurusan itu, teman-teman berarti harus belajar lebih keras lagi gitu. Belajarnya pun, kalau saran dari aku yang fokus utama fakultas itu pembahasannya gitu loh. Nggak usah terlalu luas, cuman kayak, unggulkanlah di satu mata pelajaran gitu. Tapi yang lain juga bukannya berarti jadi diabaikan ya, yang lain juga belajar, tetap harus harus dipahami, tapi untuk satu mata kuliah yang jadi fokus di fakultas itu harus sangat dimaksimalkan. Kayak gitu kalau dari aku. Oke, berarti ya untuk yang pertama dan awalnya itu harus menentukan targetnya dulu ya, Teh ya? Benar, harus punya target, harus punya perencanaan ya. Harus Iya. mulai dari sekarang gitu. Nah, oke. Jadi buat teman-teman yang di rumah nih bisa jadi pelajaran juga bahwa target itu penting banget buat mencapai suatu tujuan gitu. Jadi tentukan target dari sekarang dan kejar itu ya, teman-teman. Oke, tapi untuk mata kuliahnya gimana, Teh? Mata kuliahnya seru, seru kalau kalian emang pengen masuk jurusan ini gitu. Karena ketika kalian nggak pengen masuk jurusan ini gitu, atau misalkan kalian masuk jurusan psikologi karena disuruh orang tua atau ngikutin temen, itu kalian bakal kecapean. Karena di psikologi ini sangat banyak materinya, sangat banyak teori-teori dari para ahli yang harus kita kaji gitu. Kita harus pahami teori menurut A, B, C itu kan beda-beda. Nah, di situ pemikiran kita tuh harus luas, harus terbuka gitu kan. Kita pun nggak boleh langsung menilai seseorang gitu. Jadi kita tuh kalau udah di psikologi nggak bisa ngejudge gitu aja. Kita harus mempertimbangkan dulu bagaimana latar belakang kehidupannya, bagaimana lingkungan hidupnya gitu. Nah, di situ teman-teman kan harus milih juga gitu, apakah mau pakai teori A, B, C gitu. Di situ teman-teman harus sangat paham dulu gitu, karena kalau sampai salah menggunakan teori, di situ intervensi ke depannya akan salah dan itu merupakan kesalahan yang fatal gitu ya kan, kasihan nanti orang yang misalkan mau konsultasi ke kita tapi kita memberikan intervensi yang salah gitu. Dan buat mata kuliahnya kita bakal diajarin dulu dari dasar-dasarnya sih. Jadi jangan khawatir. Tapi yang paling penting asalkan teman-teman itu harus emang suka baca, harus baca banget. Dikarenakan di kuliahan juga kan udah kalau di Unisba ya, di Unisba itu udah pakai student center learning. Jadi dosen itu hanya sebagai fasilitator gitu. Nggak kayak di SMA yang banyak ngejelasin. Jadi dosen itu hanya memberi sebuah materi, terus kita yang harus mengkajinya, kemudian kita yang harus mempresentasikan hasil dari yang telah kita kaji tersebut mengenai materi tersebut. Di awal-awal perkuliahan kita bakal diajarin dulu tentang dasar-dasarnya ya. Kita bakal diajarin tentang persepsi, tentang komunikasi antar individu, perilaku nonverbal, terus ada perkembangan manusia juga dipelajari ya. Ini lebih ke apa aja gitu fungsi-fungsi otak, ini lebih ke IPA sih ya kalau di perkembangannya. Terus ada tentang tingkah laku, kita juga menganalisis kejiwaan, kita juga studi kasus kayak gitu sih. Terus pengenalan alat-alat tes gitu. Oke. Berarti kalau misalkan mulai masuk di kuliahan mah udah gak boleh malas ya, Teh ya. Khususnya Nggak lagi di boleh Unisba banget. udah sistem yang berbeda dengan SMA gitu ya. Beda banget. Tapi tadi saya sempat menggarisbawahi ini tentang teori-teori Teh. Maksudnya itu apa sih? Kita tuh dikasih teori-teori yang banyak, terus memilih atau bagaimana Teh? Jadi seperti ini ya misalkan. Ada dua tokoh nih, aku ambil dua tokoh. Jadi tokoh A itu mengatakan bahwa manusia itu diatur oleh id, ego, superego. Ada lagi satu tokoh yang mengatakan bahwa manusia itu diatur oleh perilaku kebiasaannya. Sebentar, jangan pakai yang itu ya, takutnya aku salah. Yang aku lebih paham, yang lebih mudah juga buat teman-teman ya, karena udah id, ego, superego. Aku bakal pakai teori yang ini aja. Ada tokoh A, dia itu mengatakan bahwa manusia itu lahir sebagai kertas kosong. Lingkunganlah yang nantinya akan membentuk kepribadian dia. Tapi ada juga tokoh yang menyebutkan bahwa manusia itu lahir sebagai miniatur orang dewasa. Jadi anak itu lahir akan menyerupai ayah ibunya.
Nah, di situ kita mempunyai dua teori. Ketika kita diberikan sebuah kasus, kita harus mengkaji apakah kita akan menggunakan teori A atau teori B. Kita lebih cocoknya yang mana nih kira-kira gitu. Jadi kita tuh pemikirannya harus luas gitu, jangan hanya sempit hanya pakai satu pandangan teori gitu. Itu harus banyak persepsi. Jadi kita harus mempelajari semua teori sampai kita tahu teori mana yang cocok buat kasus tersebut. Kayak gitu. Berarti kita harus kayak mengkaji ulang ya tentang masalahnya. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, kalau kesulitan-kesulitan apa sih yang ada di jurusan psikologi ini? Kesulitan juga banyak sih ya. Karena jujur kuliah itu nggak ada yang gampang sih, semua jurusan pasti ada kesulitannya tersendiri ya. Entah itu dari tugasnya, entah itu dari praktek-prakteknya. Nah, kalau dari psikologi sendiri sih ya, rata-rata emang tugasnya tuh banyak. Tapi kita tuh emang udah dibiasain sejak ospek. Jadi ketika ospek itu kita benar-benar dikasih tugas-tugas yang harus udah dikerjain sama mahasiswa. Jadi kita benar-benar nggak tidur semalaman ketika ospek itu buat membiasakan diri mengerjakan tugas-tugas ketika kuliah. Jadi itu sih kesulitannya, sangat banyak tugas dan sangat banyak praktikum juga. Dan di praktikum itu kesulitannya adalah mengintervensi ya, ketika kita masih awal-awal belajar, kita ketika harus menilai seseorang yang sudah kita jadikan OP itu objek penelitian. Nah, di situ kita susah juga gitu, harus pakai teori mana, atau enggak poin mana yang cocok sama hasil tesnya, kayak gitu. Terus nyari OP-nya juga, itu susah. Karena objek penelitian itu kan adalah manusia ya, di psikologi itu objek yang kita teliti itu adalah manusia. Jadi kita harus meminta bantuan manusia-manusia ya teman-teman kita yang sesuai dengan kriteria praktikumnya. Misalkan kita lagi praktikum tentang perkembangan anak. Berarti kita harus nyari OP yang usia 6 tahun. Terus kita lagi praktikum mengenai tes Big Five. Itu tes Big Five itu kita harus nyari yang mahasiswa gitu. Atau enggak ada lagi teori praktikum pokoknya kita harus nyari orang yang udah bekerja gitu. Orang yang lagi kena adiksi juga gitu. Misalkan ya kecanduan rokok, kecanduan game. Nah, kan kecanduan itu tuh belum tentu semua orang bisa terbuka ya atas kecanduannya tersebut. Nah, itu tuh cukup sulit sih nyari OP-nya. Bisa mengkaji itu gimana Teh? Bisa di-share dong Teh. Jadi orang yang misalkan Teh mau mengkaji orang yang tertutup nih tentang adiksinya. Dan cara Teh buat mereka terbuka tuh gimana sih Teh? Oke. Cara untuk terbukanya kita kita ya melakukan pendekatan gitu. Pendekatannya pun jangan yang asa ke teman gitu, jangan kayak misalkan mentang-mentang yang kecanduan game itu teman kita. Nah, kita tuh jangan kayak gitu. Di psikologi juga kita diajarin kan komunikasi pribadi dan massa. Jadi di situ kita diajarin gimana cara membangun komunikasi yang baik untuk antar individu, untuk individu yang seperti ini harus diajak ngobrol seperti apa gitu. Berarti ada cara-caranya ya Teh yang mungkin bisa dipraktekkan lah ya dengan Teteh juga dan teman-teman semua yang mau coba atau jurusan enggak ini ya kita Teh. juga bisa nyari kayak latar belakangnya dia dulu gitu, kayak dia suka apa gitu, nggak langsung nembak kamu mau nggak jadi OP aku gitu. Kita harus cari tahu dulu gitu gimana cara yang paling baik supaya dia mau gitu. Berarti kita tuh kayak harus benar-benar harus pas banget ya nemu ininya. Benar, kita harus benar-benar memahami gitu. Memahami banget ya untuk lingkungan sekitar dan manusia-manusia lainnya ya. Bener banget, bener. Kalau buat ini perbedaan antara ke SMA dan ke kuliah nanti, apalagi jurusan psikologi itu apa aja sih Kak? Perbedaan di apanya nih? Perbedaan nih misalnya kayak tugasnya atau lingkungannya mungkin. Oke. Kalau untuk tugas, kayak yang tadi udah aku bilang, sangat jauh berbeda. Karena ketika SMA itu kita bisa SKS, sistem kebut semalam. Itu dulu aku juga pas SMA kayak gitu. Dan
masih bisa kekejar gitu materi-materinya gitu. Misalkan besok ujian 3 bab, malamnya baru kita mempelajari 3 bab tersebut, itu tuh masih kekejar, masih bisa gitu dimengerti. Tapi ketika kuliah, udah nggak boleh banget ada lagi yang namanya SKS. Karena kalau kita melakukan SKS, yang ada kita malah ketinggalan dan keteteran sendiri. Akibatnya adalah nilai kita kecil. Setelah nilai kita kecil, kita harus memperbaikinya. Kita jadi harus mengulang mata kuliah itu lagi gitu. Kan itu nggak enak. Terus untuk lingkungannya, kalau lingkungannya sih beda-beda ya. Kalau di fakultas aku dan di kelas aku kebetulan kan karena fakultas psikologi itu untuk lebih memahami orang gitu kan. Jadi di fakultas psikologi itu rata-rata orangnya tuh emang peka banget gitu, peduli sama sesama kayak saling membantu gitu kan. Kalau dulu pas SMA juga aku tuh dengar katanya ketika kuliah itu masing-masing gitu. Udah nggak ada teman-teman ketergantungan sama teman. Nah, itu tuh kalau di fakultas psikologi nggak ada karena kita selalu berusaha saling saling merangkul gitu, saling mengerti, saling backup kalau ada masalah apa-apa. Kayak gitu. Keren. Berarti memang mungkin jauh berbeda ya dari lingkungan SMA dan dan kuliah. Oke, Iya, terima kasih Teh. beda. Mungkin untuk selanjutnya ada beberapa pertanyaan nih yang mungkin bisa mewakili teman-teman di rumah. Boleh ya Teh? Saya tanyakan. Boleh. Yang saya ketahui kembali. Saya ingin meluruskan lah untuk stigma-stigma di luar sana. Untuk lulusan psikologi itu jadi psikolog, psikiater gitu. Nah, pertanyaan saya itu bagaimana prospek kerja Teh untuk jurusan ini selain menjadi psikolog atau psikiater? Oke. Jadi, untuk jadi psikolog dan psikiater itu berbeda. Kalau untuk jadi psikolog itu benar harus masuk fakultas psikologi. Tapi ketika kita ingin menjadi psikiater, kita harus masuknya ke jurusan kedokteran dan nanti mengambil S2-nya di fokus ahli jiwa gitu ya. Nah, jadi karena emang beda gitu. Kalau psikologi itu kan hanya memberi treatment gitu ya, tanpa obat-obatan. Kalau psikiater itu boleh memberikan obat-obatan, maka dari itu harus dari lulusan kedokteran. Terus, ketika kita mau jadi psikolog, kita itu harus melanjutkan jenjang pendidikan kita sampai S2. Ketika kita hanya sampai S1 aja, kita belum bisa untuk menjadi psikolog. Tapi ketika kita misalkan nggak mau lanjut menjadi psikolog gitu atau nggak mau lanjut S2, kita masih bisa kok bekerja dengan ijazah S1 kita. Kita bisa kerja jadi HRD, kita bisa kerja jadi trainer, kita bisa jadi asisten psikolog gitu. Banyak sih Jadi sebenarnya kalau prospek kerja psikolog itu sangat luas. Kita ada di berbagai aspek, ada di aspek pendidikan, di perkantoran, di perbisnisan, karena di setiap ada manusia, di situ psikolog bisa bekerja. Kayak gitu, lulusan S1 psikolog bisa bekerja. Karena kita kan emang bekerja untuk manusia ya, tujuan psikologi itu kan mensejahterakan manusia. Jadi sangat luas sebenarnya. Oke. Berarti nggak hanya jadi psikolog aja ya Teh, dari lulusan S1 juga banyak prospek-prospek kerja yang bisa dilakukan oleh lulusan S1 dan kata Teteh tadi buat jadi psikolog tuh harus lulus S2 ya Teh. Benar. Oke, jadi nggak sembarangan gitu jadi psikolog itu dan butuh Oh ya, buat pengen nambahin, ketika udah lulus S2 juga, kalau kita nggak pengen jadi psikolog, kita bisa jadi dosen, atau nggak kita bisa jadi ilmuwan psikolog. Ilmuwan psikolog itu kita jadi meneliti aspek-aspek baru gitu. Jadi kita ngeluarin tesis-tesis baru gitu. Kita jadi kerjanya hanya meneliti aja gitu, nggak usah. Misalkan nggak pengen buka praktek itu bisa gitu. Oke, ternyata luas banget itu ya. Nggak hanya jadi yang gitu, jadi banyak banget stigma-stigma di luar sana yang belum tentu benar gitu ya. Jadi karena jadi lulusan psikolog itu luas banget. Oke. Mungkin yang tadi saya bilang nih Teh yang di awal tadi. Saya melurusin apakah benar nih jurusan atau yang jurusan psikolog tuh bisa membaca pikiran Teh. Bisa tebak-tebak itulah gitu. Benar gak sih Teh? Oke, stigma itu sangat banyak ya di mana-mana. Kalau misalkan ketemu psikolog, baca dong pikiran aku, ramal dong. Nggak semudah itu ya teman-teman. Jadi benar, kita bisa mengetahui seseorang itu seperti apa. Tapi tidak semudah itu, kayak nggak segampang
nih aku baru ketemu nih sama Reisa sama Driandra, terus kalian tiba-tiba nanya, teh aku orangnya gimana? Aku nggak bisa kayak gitu. Dan itu pun tidak diizinkan ya dalam kode etik psikolog. Kita itu harus melakukan beberapa interview dulu gitu. Nggak bisa langsung menjudge gitu. Misalkan kamu depresi, kamu ini misalkan. Nggak bisa kayak gitu. Kita tuh harus melakukan beberapa kali interview sehingga kita tahu apa sih yang sebenarnya sedang dirasakan sama individu tersebut, apa sih yang sebenarnya diinginkan gitu, apa sih gitu, kayak itu baik menggunakan tes ataupun interview. Yang pasti kita nggak bisa langsung menilai seseorang. Malahan ketika kita masuk psikologi maksudnya, kalau aku pribadi dulu kan SMA masih suka julid-julid gitu ya, kayak ngelihat orang tuh kayak ngecap, ih si ini mah gini orangnya. Nah ketika kita masuk psikologi itu, pikiran seperti itu tuh kayak memudar dengan sendirinya. Karena kita semakin paham gitu mengenai teori-teori tentang manusia gitu. Nggak semua manusia tuh punya masa lalu yang baik, nggak semua manusia itu punya lingkungan yang baik. Jadi kita tuh sebelum menjudge orang, kita lebih baik diam terus kayak mencari tahu dulu, oh ternyata dia orangnya gini, gitu sih. Itu salah satu alasan aku pengen masuk psikologi juga ya, karena banyak banget orang yang mulutnya tuh nggak dijaga gitu. Kayak mereka tuh belum tentu tahu kehidupan dia yang sebenarnya gitu. Nah, kayak seenggaknya aku pengen jadi orang yang bisa mempraktekkan itu gitu di kemudian hari gitu. Oke, ternyata sama ya, kita juga sama. Kita benci banget sama orang yang ngomongnya tuh kemana aja, belum tentu Iya benar, kan? tapi ngomongnya kemana aja. Kita sama tuh. Oke. Cocok mungkin Reisha mau masuk psikologi? Oh, cocok ya saya. Iya teh, tapi saya juga melurusin teh tentang yang kalau misalkan masuk jurusan psikologi itu rawat jalan gitu teh. Saya masih gak ngerti, tapi ada stigma itu. Saya mau memperjelas ke teteh, maksudnya itu gimana sih teh? Oke. Stigma itu bisa aku katakan benar karena seiringan kita mempelajari psikologi, kita tuh kan mendapatkan ilmu tentang manusia gitu ya. Kita semakin paham gitu bahwa ada banyak hal yang mempengaruhi manusia gitu, atau enggak ada hal-hal yang baik untuk manusia dan yang tidak baik gitu. Nah di sini tuh pikiran kita tuh semakin terbuka gitu, dan hati kita pun, kalau aku tuh hatinya jadi kebuka juga gitu, kayak oh kasihan gitu, misalkan kalau orang awam ngelihat orang gila di jalan tuh kayak, ih apa sih orang gila gitu. Nah kalau aku tuh ngelihat orang gila tuh kayak, ih kasihan, dia tuh kan pasti ada faktor-faktor lain gitu, dia nggak mungkin tiba-tiba jadi kayak gitu. Nah sebelum kita mengimplikasikan ilmu-ilmu kita ke orang lain, kita juga bisa mengaplikasikan ilmu-ilmu tersebut ke dalam diri kita. Jadi enaknya belajar psikologi itu, ilmu yang kita pelajari bisa langsung kita praktekkan di kehidupan sehari-hari kita. Beda sama jurusan lain, misalkan arsitektur. Arsitektur kan bikin bangunan ya, berarti ilmu itu hanya bisa diimplikasikan ketika kerja aja gitu, ketika ada kerjaan disuruh bikin bangunan. Nih kalau psikologi ini, ketika kita nggak jadi psikolog pun, kita bisa memanfaatkan ilmu tersebut untuk kita gitu, untuk anak kita, karena kita untuk anak kita nanti, karena kita mempelajari psikologi perkembangan gitu. Jadi kita bisa membangun kepribadian anak kita nanti itu menjadi kepribadian yang baik gitu, karena kita paham teorinya gitu loh. Jadi apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan, kayak gitu. Jadi benar sih berobat jalan. Jadi kayak misalkan lagi ke trigger, duh aku kayaknya depresi, stres. Terus di psikologi itu ada yang namanya coping stress gitu. Kayak benar berobat jalan, jadi langsung mengimplikasikan gitu. Kayak setiap mendapatkan ilmu baru langsung diterapkan ke dalam diri kita. Jadi berobat jalan gitu. Oke, ternyata nggak harus punya kerjaan ya teh ya, kalau misalkan mau jadi psikologi itu, karena bisa dibuktikan secara langsung ilmu yang kita dapat gitu ya. Iya, untuk diri sendiri dulu aja gitu. Karena Ya. sebelum kita membantu orang lain, kita harus membantu diri kita sendiri dulu. Kita harus lebih lebih paham betul diri kita gitu sebelum kita mencoba memahami orang lain gitu. Oke, keren. Bisa diterapkan juga di diri sendiri dulu ya, lebih dahulu ya, sebelum praktek ya teh gitu ya. Bener banget. Oke. Mungkin untuk selanjutnya teh kita akan membuka sesi Q&A nih. Boleh gak teh buat teman-teman yang di Zoom ini untuk bertanya? Boleh banget, yuk. Oke. Nanya yuk.
Oke. Gimana Teh Diska buat sistem Q&A-nya? Boleh. Nanti langsung raise hand aja ya kalau mau bertanya. Atau mungkin kalau yang nggak bisa on mic, bisa kirim di chat di bawah ya. Ayo, yang mau nanya Rese nih. Kebetulan nih Teh Dama ini bisa menjawab segala pertanyaan saya ini. Iya, Pertanyaan-pertanyaan saya terjawab semua nih. Ayo, keren, siapa yang mau bertanya? keren. Jawabannya tuh bisa kita tuh, wah ternyata gini gitu di dunia jurusan psikologi tuh yang erat hubungannya sama kehidupan sesama manusia juga nih bisa. Oh si ini tuh gini gitu. Jadi rasa empati dan bersimpatinya nanti lebih besar ya kayak. Bener banget tuh, kalian aja yang baru nanyain kan udah ngerasa ada manfaat gitu, tiba-tiba kayak ada kesadaran baru gitu di dalam diri, apalagi ketika udah beneran masuk jurusan psikologi gitu. Jadi insya Allah kita akan berkembang menjadi individu yang lebih baik gitu. Aku udah penasaran banget ya, semakin mau masuk gitu kan, aku tuh udah dari lama gitu jadi. Oh, Diandra juga emang pengen masuk psikologi nih? Iya, dari awalnya tuh kayak pengen banget psikologi itu apa sih, dalamnya tuh apa gitu. Aku juga mau nanya ke siapa gitu. Terus ada Kadama. Nah, jadi semakin wah ternyata gini nih jurusan psikologi itu. Boleh Iya. aku nanya Diandra? Ayo, Masih ada tanya. penasaran. Iya, tanya aja. Soalnya Teh Sambil Dama nunggu teman-teman yang lain nih. Pada Ya. malu-malu kayaknya. Iya, malu-malu. Padahal Teh Dama ini bisa jawab semuanya loh. Ayo, jawab aja. Tanya aja siapa aja. Ya. Aku gimana ya? Tadi aku udah nyimpen pertanyaan-pertanyaannya di depan, jadinya kayak gini. Mungkin teman-teman yang lain nih, aku kasih kesempatan deh biar mendapat ilmu yang lebih banyak dari Kadama. Iya. Kalau nggak ada yang nanya, aku mau nanya lah ke teman-teman nih, siapa di sini yang pengen masuk jurusan psikologi nih, selain Diandra? Boleh Coba. nih, siapa nih? Ayo, Kan raise hand. katanya EduFair ini jurusan-jurusannya dipilih melalui voting G-Form ya? Ya. Betul. Berarti kan seharusnya banyak nih yang mau masuk jurusan psikologi. Mana coba? Aku pengen ngobrol. Ayo, siapa yang mau menceritakan lah keinginannya untuk masuk ke psikologi? Ayo. Kalau nggak ada aku mau Teh jadi ilmu psikologi. Kita nanya aja ke aku Teh. Nanya terus ya, Aisyah ya. Kayaknya emang ambis gitu ya, pengen masuk psikologi, semangat banget gitu. Iya. Soalnya saya ingin membuktikan Teh kalau zodiak tuh bener gak sih Teh? Aku mau buktikan itu. Masih percaya zodiak nih. Aduh. Aku mau buktikan gitu. Kalian aja tanya ke Teteh gimana menurut Teteh pandangannya tentang zodiak Teh? Zodiak itu kalau di ilmu psikologi nggak ada. Cuman kalau misalkan kalian belajar ilmu tentang astrologi mungkin itu ada ya, beda lagi. Cuman karena di sini aku mengambil ilmu psikologi, jadi zodiak itu tidak ada. Zodiak itu salah. Karena tingkah laku, sifat manusia itu ditentukan oleh beberapa faktor. Ada faktor biopsikososial, ada faktor biologis, ada faktor sosial, ada juga faktor biopsikososial. Psikonya apa? Bentar. Bentar lupa, biologis. Sebentar ya. Ya, gak apa-apa. Gak apa-apa. Aku tuh suka lupa gitu. Sambil Pokoknya menunggu ada juga. beberapa faktor. Mana ya. Ada faktor psikologisnya ya, psikonya itu psikologis. Jadi yang emang di dalam diri kitanya gitu, kayak misalkan dari otaknya dan sebagainya gitu. Jadi nggak ada zodiak itu salah ya kalau dari pandangan ilmu psikologi, karena tingkah laku dan sifat manusia itu ditentukan oleh 3 faktor tersebut gitu. Kan aku mau nanya nih Kak, satu lagi nih dari aku. Kan tadi kan zodiak ya. Nah, terus ada nih satu lagi, golongan darah. Gimana sih pandangannya ke golongan darah dari ilmu psikologi? Golongan darah, sebenarnya golongan darah tuh lebih, nggak tahu sih ya, golongan darah kalau menurut aku lebih abstrak ya. Karena nggak tahu juga ya. Mungkin kayaknya nggak ngaruh, nggak tahu ilmu apa yang mengkaji golongan darah. Kalau zodiak kan mungkin astrologi ya, astronomi, astrologi sih. Kalau golongan darah kayak lebih abstrak, tapi nggak tahu juga ya. Di ilmu psikologi itu nggak ada pokoknya golongan darah dan zodiak itu.
Pokoknya manusia itu benar-benar dipengaruhi oleh faktor psikologis dirinya sendiri, faktor lingkungannya, faktor masa lalunya juga ada. Pokoknya banyak teori yang mengatakan bahwa manusia itu dipengaruhi oleh sangat banyak aspek gitu. Oke. Kalau misalkan teori yang Teteh percayai apa nih? Yang sangat Teteh, oh ternyata ini benar gitu. Teori apa nih Teh? Bisa di-share gak sama teman-teman semua? Kalau aku mah sukanya teori Freud. Jadi teori Freud itu mengatakan bahwa manusia itu dikendalikan oleh 3 hal, id, ego, dan superego. Id ini ingin kebebasan gitu, kayak ingin apa ya, sebagai hal yang apa ya, banyak maunya gitu, banyak maunya id itu. Bentar ya, aku takut salah, itu materi semester 1. Daripada aku salah ya teman-teman. Nah ya, teori Freud hilang dia. Nah ini, jadi si id itu energinya gitu, energi yang menggerakkan kita untuk melakukan sesuatu. Kayak kalau yang selama ini kita bilang itu tuh ego, sebenarnya itu tuh id gitu. Nah, sedangkan si ego ini merupakan realitas gitu, melihat apa yang ada di sekitar kita gitu. Misalkan nih, contohnya, si id ini lapar ketika lagi kuliah di kelas. Nah, si id ini tetap pengen makan kan karena dia lapar, tapi disadarkan oleh ego. Ego itu bilang ke si id, id kita tuh lagi di kelas, kita nggak boleh makan. Nah, itu ada konflik di situ. Untuk memutuskan mana yang pilihan yang harus dipilih, ada si superego. Superego itu yang menentukan pilihannya gitu. Apakah kita mau menahan karena kita lagi di kelas, atau kita tetap pengen makan karena nggak kuat lapar. Nah, jadi kesehatan mental seseorang itu dikatakan stabil, dikatakan sehat ketika superegonya stabil gitu. Karena ketika superegonya tidak stabil, dia akan lebih dominan ke salah satu aspek, entah itu ke id, entah itu ke ego. Kalau superego terlalu cenderung ke si id, itu manusia akan bisa jadi serakah gitu, kayak melakukan semua hal seenaknya gitu tanpa memikirkan konsekuensinya. Tapi ketika superego terlalu cenderung ke ego pun itu salah, meskipun ego ini sebagai pengontrol ya baik, cuman nanti kita jadi tidak termotivasi gitu loh, kayak nggak ada dorongan yang membuat kita melakukan sesuatu. Kayak misalkan, aduh aku pengen masuk fakultas psikologi, terus misalkan si id-nya tuh kebetulan si egonya tuh kebetulan kayak pesimis gitu, udahlah nggak akan bisa. Oh, terus si superego malah cenderung ke si ego, si egonya jadi kayak si superegonya jadi kayak, oh iya ya udah kamu tuh nggak mampu, jadi nggak ada. Jadi yang stabil itu, yang baik itu ketika superegonya itu stabil. Cara menyetabilkan superegonya itu adalah dilatih gitu. Kita harus terus melatih untuk memilih suatu keputusan kayak gitu, mempertimbangkan negatif positifnya, konsekuensinya, keuntungannya kayak gitu. Itu yang paling aku suka. Jadi di dalam diri kita tuh ada yang mengontrol gitu. Nah, berarti kayak gimana ya? Ininya tuh ini banget ya. Si ya nggak kayak gimana ya cara ngomongnya? Saya juga speechless, ternyata tidak semudah itu ya yang gitu. Terus pikiran aku tuh cuman teorinya tuh biasa aja dengan teori-teori yang standar, ternyata ini banget ya, susah banget beda, ya. teman-teman, sama teori SMA itu beda. Kalau teori SMA kan kayak masih bisa dihafal gitu ya, kayak dihafalin buat ujian doang. Kuliah nggak bisa karena itu akan kepake terus, jadi kita harus paham gitu. Itu tuh baru satu contoh teori, sedangkan ada banyak teori gitu. Jadi kalian harus suka baca banget gitu, harus emang suka sama jurusan psikologi, supaya nggak mogok di jalan, kan kayak sayang gitu, tiba-tiba mundur ketika di semester 4, 5 gitu. Oke, berarti harus kembali lagi ke tadi ya, tentang target tadi ya. Harus tentukan target terlebih dahulu dan semangat, konsisten, nggak boleh bolong-bolong, jangan sampai semakannya pudar dan berhenti di jalan gitu ya Teh.
Bener banget, harus Oke. konsisten, harus terstruktur segalanya. Iya, oke. Terima kasih, Teh. Tapi sih kayaknya teman-teman nggak ada yang nanya deh, Teh. Mungkin karena malu ya, Teh. Mungkin teman-teman di rumah bisa nanya ke kita secara personal di mana nih, Teh? Di platform mana? Mungkin teman-teman bisa nanya secara personal karena malu di sini mungkin, Teh. Boleh ke IG aja mungkin ya. Boleh. Di sini aku tulis. Ya, gitu aja, Teh. Dan untuk teman-teman semua nih boleh aja nanya boleh aja langsung nanya di Instagramnya Rada Ama aja. Mungkin di sini malu dan mungkin bisa difoto bisa di-follow ya Teh karena di Teteh juga bilang di CV-nya bisa fotografi dan juga videografi nih. Pasti Instagramnya estetik nih Teteh ini. Kalau buat fotografi beda IG-nya. Jadi ini buat kehidupan pribadi. Oh iya boleh. Jadi bisa ya buat teman-teman yang masih penasaran nih tentang Teh Dama ini bisa kepoin lah sosial medianya. Oke Teh, mungkin terakhir Teh ada kata-kata terakhir atau kalimat terakhir buat menyemangati teman-teman yang ada di rumah untuk bisa masuk ke jurusan psikologi ini Teh. Apa ya, mungkin aku cuman pengen bilang semangat buat teman-teman semua, khususnya yang pengen masuk jurusan psikologi. Jurusan psikologi ini bukan jurusan yang mudah, apalagi kalau kalian benar-benar pengen jadi psikolognya gitu, kalian harus sampai ngelanjutin ke S2. Di sini kalian harus meninggalkan kebiasaan-kebiasaan kalian di SMA ketika kuliah. Kalian harus lebih rajin dan harus ada kesadaran dari dalam diri sendiri bahwa belajar itu penting gitu, bahwa perkuliahan itu penting untuk diri sendiri di masa depan. Lebih bagus lagi kalau ilmu tersebut bisa berguna untuk orang lain. Gitu mungkin. Keren. Buat teman-teman di rumah bisa nih catat nih buat pesan dari programa ini. Oke Teh, mungkin segitu aja Teh yang bisa kita sampaikan. Terima kasih Teh telah menyempatkan hadir untuk membagi ilmu kepada teman-teman di 23 ini nih Teh, khususnya tentang jurusan psikologi. Terima kasih Teh telah menyempatkan hadir ya, Diandra ya. Iya, betul banget. Kita banyak banget dapat ilmu yang sangat informasi juga yang sangat berguna, bermanfaat dari Kadama tentang jurusan psikologi ini. Jadi, Iya. Makasih juga nih ya buat teman-teman panitia yang udah ngundang aku, udah menyelenggarakan acara yang sehebat ini gitu. Menurut aku ini sangat bagus sih untuk membantu manusia, siswa-siswa galau nanti kuliah kemana gitu ya. Semoga dengan adanya ini makin terarah ya pengen jurusan apa gitu. Amin. Ya, terima kasih juga kepada Teteh yang telah membagi ilmu kepada kita. Mungkin segitu aja Teh dari kami. Terima kasih Teteh telah menyempatkan hadir. Untuk selanjutnya akan saya berikan lagi kepada MJ. Terima kasih Teh. Terima kasih Kak Dama. Terima kasih juga. Dadah. Maaf ya kalau tadi ada salah-salah kata. Dadah. Ya, dadah. Oke, untuk acara selanjutnya akan langsung aja saya berikan kepada MC dan terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Diandra dan Desya. Gimana nih, pasti udah tertarik banget kan sama psikologi? Itu luas dan masa perkuliahan itu seru. Semoga apa yang udah disampaikan sama selanjutnya nanti ada akan waktu untuk istirahat 10 menit. Teman-teman boleh tutup kamera, boleh minum buat melepaskan otot juga, tapi dimohon untuk tidak meninggalkan room Zoom meeting ini. Terima kasih, selamat beristirahat.
Oke, halo semuanya, jedanya udah selesai ya. Mohon kembali untuk membuka kamera dan fokus lagi untuk mendengarkan materi-materi kita yang luar biasa hari ini. Udah semangat lagi dong ya setelah istirahat tadi? Oke deh, langsung aja kita masuk ke materi kedua yaitu teknik sipil. Sebelum itu, kita akan menyaksikan video animasi berkaitan dengan materi kita hari ini. Selamat menyaksikan. Oke, kita masuk ke penyampaian materi kedua. Sama seperti tadi, kita akan ditemani oleh Dara dan Reisha. Narasumber pada sesi teknik sipil kali ini ada Kak Fahrian Diri Ramdhani dari Universitas Diponegoro. Langsung saja saya serahkan kepada Dara dan Reisha. Silakan. Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi nih bersama aku, Deandra, dan moderator satu kita ini. Saya Muhammad Rizal Ferdiansyah. Di sini kita akan menemani beberapa waktu untuk beberapa waktu ke depan untuk membahas tentang jurusan teknik sipil. Gimana nih, masih pada semangat kan buat pembahasan materi kedua hari ini? Masih semangat dong, harus semangat. Apalagi nih ya, sekarang membahas jurusan teknik sipil yang digadang-gadang sebagai jurusan teknik tersulit. Gue nggak sih, tersulit gak tuh? Nah, katanya nih, kebayang banget nih, kan udah pasti sulit banget deh. Nah, biar kita nggak semakin penasaran, langsung aja kita tanya-tanya nih pembicaranya langsung. Nah, sebelum itu, aku bakal jelasin sedikit tentang Kak Fahrian Berry. Oke, kita bakal narasumber kita Fahrian Berry Ramdhani. Nah, beliau adalah mahasiswa Universitas Diponegoro yang jurusannya itu teknik sipil. Nah, beliau juga pernah nih work experience itu kerja kali ya. Kerja ini di 1 minggu di Adikarya, proyek renovasi rumah PT Adirta Rili, Marketing Kerlap, dan organisasi yang dia pernah ikuti itu ada HMS Itenas 2019 dan 2020 sampai 2020, FKM TSI Jawa Barat, dan Mari Kita Berbagi. Nah, gak sabar banget gak sih untuk berbincang langsung dengan Kak Fahrian Berry, apalagi nih, beliau dari salah satu PTN favorit di Indonesia, yaitu Universitas Diponegoro. Oke, kita langsung aja sambut. Halo Kak Fahrian Berry. Udah ada belum meeting ini? Halo Kak. Terdengar ya? Apa kabar Kak? Baik, sebenarnya kurang fit sih. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Kita nih baik, tapi kenapa kan kurang fit? Iya, kurang fit nih. Cuaca sih mungkin ya. Jadi agak batuk. Gitu sih. Masih cuaca akhir-akhir ini emang. Lihat kan ya? Iya. Ya. Karena cuaca hari ini benar-benar kadang panas, kadang hujan ya tadi sekali ya. Iya, aduh, ekstrim banget ya hampir cuacanya ini. Halo, gimana nih Kak Fahrian Berry kabarnya? Udah baik kan? Tadi masih sakit ya. Sedikit, maaf banget nih. Aku duduk ini. Nah, boleh nggak kasih perkenalan dulu nih biar teman-teman di rumah semakin kenal sama Kak Fahrian. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Fahrian Berry Ramdhani, biasa dipanggil Berry. Dari Universitas Diponegoro. Saya dari SMAN 23 Bandung, angkatan 2019. Terima kasih. Oke, terima kasih juga Kang. Tapi untuk Akang memilih jurusan teknik sipil ini apa sih Kang? Dengan tadi yang kata Dara bilang teknik paling sulit Kang. Banyak hitung-hitungannya, harus pintar fisika gitu. Alasan Akang memilih jurusan itu kenapa Kang?
spesifik sih menurut saya. Awalnya tuh kalau misalkan diceritain riwayat sebelum masuk teknik sipil tuh, saya tuh pinginnya masuk jurusan hukum. Karena saya pribadi sendiri itu lebih suka buat komunikasi gitu sebelum terjun ke teknik sipil. Tapi kenapa nih? Apakah Kak Beri, maaf, Kak Beri ini dari dulunya dari SMA-nya nih emang udah senang ke perhitungan atau gimana nih? Tiba-tiba nengkok aja di teknik sipil. Buat perhitungan, jujur saya paling kurang buat perhitungan. Saya kimia dari kelas 10 sampai kelas 12 itu 0 nilai saya. Serius. Terus Kalau ke perhitungan. berarti gimana nih? Jadi jangan ceritanya, tolong ceritain kenapa nih tiba-tiba di PTN favorit lagi masanya. Hebat banget, keren banget loh. Buat perhitungan, kalau misalkan teknik sipil itu kan bagusnya itu di fisika kan. Kebetulan buat fisika saya itu emang menunjang gitu buat fisika saya. Cuman ya itu pingin aja sih kalau dari saya sendiri, dari saya pribadi pingin ke teknik sipil. Karena ada dari kakak juga kan dari teknik sipil gitu sih. Oke, berarti Kang Beri ini kemauan sendiri untuk teknik sipil dan dibantu juga dengan apa ya dari kakak gitu untuk membantu Kang Beri ini masuk ke teknik sipil. Tapi tadi Akang bilang mau ke teknik hukum ya, sedangkan Akang tadi di teknik hukum. Teknik hukum. Hukum. Aduh, jadi kenapa? Tadi Akang bilang mau ke hukum nih karena sering berbicara berkomunikasi seperti itu. Nah, kenapa Akang bilang jurusannya IP ya berarti Akang ya, belajar Iya, dari fisika. betul. Dan kan bisa dibilang fisika dan hukum tuh jauh. Gimana Akang bisa mau dulunya untuk masuk ke hukum, Kang? Karena dulu pas pelajaran PPKN itu tuh saya lebih suka gitu bicara tentang politik, tentang pasal-pasal itu saya lebih suka gitu Oke, berarti lebih suka. sih. Tapi akhirnya juga memilih teknik sipil ya, Kang, karena memang sudah jodoh lah, Kang ya. Kalau Iya. memang akan kemana. Jodoh nggak akan kemana, bener ya katanya. Tapi untuk proses belajar Akang masuk ke jurusan itu gimana sih? Kalau belajar sebenarnya apa ya? Saya kurang bisa ngasih ini sih, soalnya tiap orang kan beda-beda ya cara belajarnya. Kalau misalkan saya waktu itu belajarnya lebih ke gedein fisika sama MTK, karena teknik sipil kan yang dipakainya fisika sama MTK kan. Cuman buat kuliah, fun fact aja, kalau misalkan kuliah itu kita belajar dari nol lagi, MTK dari nol, buat fisika dari nol. Jadi layaknya SMA lagi gitu. Tapi ilmu dari SMA juga kepake ya, Kang ya? Ya, Sebagai bekal kita, tapi kita juga mulai dari nol dari kuliah itu ya, Kang ya? ya betul. Buat dari ilmu dari SMA itu sangat kepake sebenarnya. Cuman di kuliah itu kan kita itu biasa ada 3 basic kan, ada yang dari IPA, ada yang dari IPS, ada yang dari SMK. Cuman kalau negeri itu kan biasa dari SMA yang IPA atau SMK gitu. Nah, aku tadi kan beda-beda ya dari jurusannya. Tapi aku mau nanya nih Kak, apa sih bedanya? Pasti ada bedanya dong ya dari perkuliahan ke SMA. Nah, apa bedanya sih kalau buat Kakak sendiri gitu? Bedanya SMA sama kuliah atau Ya, gimana? jurusannya dari jurusan bedanya diutamakan dari jurusan teknik sipil ini yang dirasain sama Kakak gitu. Bedanya. Bedanya dari SMA, bedanya dari SMA sama kuliah di jurusan teknik sipil kayak gitu Iya, pertanyaannya. ya. Maaf Ya. aku agak belibet ngomongnya. Sorry. Bedanya apa ya? Lebih ke spesifiknya aja sih. Kalau di SMA kan kita belajarnya basic-basicnya kan, kayak misalkan fisika, kimia, biologi, matematika. Kalau misalkan di dunia perkuliahan itu, khususnya di teknik sipil itu lebih menjurus. Fisikanya juga bukan fisika umum, tapi fisikanya itu untuk bahan bangunan, gedung, jembatan, untuk ngitung-ngitung seperti kayak gitu, kayak gaya. MTK-nya juga, matematikanya juga lebih terjerumus gitu.
Berarti bedanya dari fokusnya ya Kang ya. Ya, betul. Oke. Tapi yang saya ketahui nih Kang, untuk SMK tuh kan ada teknik sipil sendiri yang belajar tentang kejurusan teknik sipil. Nah, Ya. Akang dari SMA. Nah, bagaimana Akang caranya buat bertarung lah, berselisih di dunia perkuliahan itu Kang? Yang pertama banyakin belajar ya yang pasti ya. Terus kalau misalkan kuliah itu kita lebih merhatiin gitu. Jadi jangan cuman masuk, join Zoom atau ikut kelas tapi ditinggal tidur. Jadi kita ikutin. Jadi di saat orang lain belajar, setelah kuliah orang lain harus belajar dulu buat ujian, kita udah ada persiapan nih. Jadi pas kita besoknya ujian, kita belajar, kita lebih paham. Terus banyak nanya ke dosen, aktif di kelas, kayak gitu. Berarti cara Akang bersaing dengan lulusan SMK itu lebih giat belajar lah Kang ya. Lebih giat Iya. belajar, lebih fokus juga dan serius dalam teknik sipil ini. Oke. Tapi untuk Akang sendiri mandang awal teknik sipil tuh ngapain sih Kang? Atau emang udah ada bayangan kalau teknik sipil tuh bakal gini? Kalau mandang teknik sipil dulu pas awal emang udah ada pandangan buat teknik sipil tuh kerjanya kuli bangunan nih. Kan orang biasa kayak gitu kan ngomongnya. Iya, Bersama kuli kita membangun negeri kayak gitu kan. Orang kan biasanya ngomong gitu. Dari awal emang udah ada pandangan kayak gitu karena kakak saya sendiri pun kerja di bidang teknik sipil gitu. Berarti Akang juga sama dong kayak saya berpikir tentang teknik sipil tuh kuli gitu Kang. Tapi bener nggak sih Kang kalau misalkan teknik sipil tuh jadi kuli, jadi mandor kayak gitu Kang? Kalau kuli enggak lah. Kalau mandor ya. Kita kan kuliah buat kayak ngitung beban kayak gitu-gitunya. Bukan buat yang ngaduk. Ya, berarti pandangan kita bisa dibilang salah ya Kang ya tentang teknik Iya, sipil salah ini. bener. Karena ya belajar susah-susah, ngitung-ngitung masa cuma ngaduk gitu ya. Gitu ya Diandra ya. Aku juga pandangannya nih sama teknik sipil tuh prospeknya di kuli bangunan. Ternyata enggak ya jadi mandornya, jadi pemimpin dari ininya ya. Jadi keren banget sih pasti udah. Nah terus kalau kan katanya nih teknik sipil sama arsitektur tuh hampir sama. Nah kalau bedanya tuh apa sih Kak? Kalau teknik awal saya jelasin tentang arsitektur dulu ya. Buat arsitektur itu yang gambar-gambar kerja, yang ngegambar bangunan, yang ngebentuk bangunan, yang ngedesain suatu bangunan. Kalau misalkan teknik sipil sendiri, kita yang melaksanakannya, kita yang ngitung, kita yang ngebuat bangunan itu dari 0 sampai 100%, sampai jadi kokoh itu. Berarti gimana ya, sebagai cukup utama juga ya si teknik sipil nih dalam membangun rumah, apalagi katanya nih biar nggak roboh rumahnya. Nah, iya benar. Kalau misalkan semakin kreatif arsitekturnya, semakin susah kita teknik sipil ngebangun. Nanti cekcok Kak. Nah, bener banget tuh. Berarti harus ada apa omongan yang pas lah ya, harus ada kayak kayak bekerja sama lah dengan Komunikasi dengan komunikasi dengan arsitektur biar gak susah-susah ya buat desain rumahnya Kang ya. Iya, bener. Ya, tapi saya mau nanya Kang, untuk lulusan teknik sipil ini tuh harus kayak membangun sebuah bangunan yang besar, membuat gedung-gedung, atau bisa kayak rumah kecil atau taman gitu Kang. Oh. Untuk itu gimana Kang? Iya. Buat taman itu bisa, buat jalan, buat jembatan. Itu banyak. Ke tambang pun kita bisa. Karena tambang kan butuh jalan, butuh bangunan. Kayak gitu. Jadi prospek kerjanya luas. Berarti prospek kerja untuk teknik sipil ini luas ya, bukan hanya jadi mandor doang, bukan jadi kayak yang gitu-gitu doang ya Kang. Benar. Untuk jaminan pekerjaan setelah lulus ini dari teknik sipil ini apa Kang? Ada nggak jaminan untuk pekerjaannya setelah lulus? Jaminan kerja kayak gimana nih? Ya misalkan kayak prospek kerjanya tuh kalau misalkan masuk ke teknik sipil tuh pasti keterima jadi ini, pasti keterima jadi ini. Jadi jaminannya tuh ada nggak gitu? Kalau jaminan
balik lagi ke orangnya kan. Kalau misalkan IPK kita bagus, ya jaminannya lebih bagus. Bisa masuk ke BUMN, kayak Wika, Adikarya, Waskita, kayak gitu-gitu. Tapi kalau misalkan kuliah kitanya pas belajar atau kuliah kitanya terbengkalai, ya nggak ada jaminan dong. Oke. Jadi itu kembali lagi ke personalnya masing-masing ya Kang ya. Bener. Tapi untuk mata kuliah di teknik sipil ini apa sih Kang? Mata kuliah di teknik sipil, Iya. yang paling susah atau kayak gimana nih? Yang akan berutin deh dari yang Awal paling lah, dari gampang awal. sampai dari yang paling susah akan Puasa. Biasa di teknik sipil itu ada 3 besar paling susah. Mekanika teknik, itu paling yang ngitung-ngitung kayak gaya, pembebanan, kayak gitu-gitu. Yang kedua mekanika tanah, itu ngitung tanah, hitung ukur tanah, ngitung berat tanah, ngitung volume tanah, ngitung kadar air, ya kan. Terus yang ketiga itu mekanika fluida biasanya. Mekanika fluida itu ngitung air, debit air, kayak misalkan sungai, bendungan, danau, laut, kayak gitu-gitu. Itu 3 paling susah tuh. itu tiga mata kuliah yang paling susah ya. Dan Ya, menurut Akang nih ya, atau semua teknik sipil perkuliahan itu bilang atau sepakat tiga mata kuliah itu susah Kang, atau dari Akang sendiri aja? itu dari semua sih. Dari semua teknik sipil pasti nganggap itu susah. Oke. Tapi kalau misalkan lulusan nih udah lulus lah perkuliahan itu, pasti nggak tiga mata kuliah ini terkuasai Kang, atau hanya satu aja atau hanya dua aja atau semua pasti bisa yang udah lulus ini? Itu tergantung. Kalau misalkan yang paling kepake itu mekanika teknik, itu udah pasti kepake. Terus kalau misalkan tanah atau mekanika fluida, itu tergantung lagi. Kita ngambil konsentrasinya yang mana. Mau yang ke mekanika tanah, itu buat bangunan kayak gitu-gitu, atau mekanika fluida, itu buat kayak bendungan, kayak bangunan-bangunan air, kayak gitu. Oke. Tapi untuk program studinya tuh apa aja sih kan yang dilaksanakan program studinya? Program studi itu kayak gimana tuh? Kalau boleh Kayak tahu. gimana Diandra? Program studinya misalnya apa nih yang dilakukan oleh Kak Berry selama berkuliah di jurusan teknik sipil? Oh, Apa aja nih? kalau selama saya kuliah, ngapain aja ya? Saya kuliah, belajar, ikut kuis, ngerjain tugas, ngapain lagi? Terus ikut praktikum, kayak gitu-gitu sih. Apalagi Kakak- online kan? Iya sih, online. Praktikum lewat YouTube, gitu kan. Benar-benar. Kak Berry ikut ini nggak? Organisasi yang ada di universitas? Dulu ikut himpunan mahasiswa sipil ITENAS. Jadi sebelum masuk Undip tuh masuk ITENAS dulu atau Ya, gimana? betul, masuk ITENAS. Oh, jadi ini dulu. Ya bisa di-share gak Kang untuk pengalamannya ngapain aja di himpunan itu? Pengalaman di himpunan ya? Pengalaman di himpunan, saya ngikutin proker, kayak pengabdian masyarakat, terus kayak sidang-sidang, terus ya banyak sih proker-proker kayak gitu. Pokoknya rekomen banget dah buat ikut himpunan. Berarti kita juga harus ini juga aktif ya? Ya, cuman balik lagi sih ke pribadinya kita. Kita mau fokus kemana gitu. Kalau menurut saya mau fokus ke himpunan sama kuliah, atau kuliah doang, atau himpunan doang. Biasa orang mahasiswa itu kalau udah terjerumus ke organisasi terus, biasanya kayak gitu. Tapi kalau Akang sendiri gimana? Organisasi atau kuliah nih? Kalau dari saya sendiri ya, kalau saya sendiri buat sekarang, saya lebih fokus buat kuliah sih. Karena menurut saya IPK paling penting. Penting banget. Tapi awal-awal Akang mengikuti himpunan juga ya? Itu pas saya masih di ITENAS. Gitu. Oke. Berarti ada apa kayak saran-saran nggak Kang buat yang teman-teman di rumah lebih bagus organisasi atau fokus kuliah nih Kang? Dan mungkin Akang punya tips cara membagi waktu organisasi dan kuliah Kang?
Kalau saran itu balik lagi ke orangnya masing-masing ya. Mau dia fokus ke kuliah buat IPK lebih baik atau dia mau ngembangin soft skill di organisasi atau kayak gimana. Tapi kalau misalkan soft skill nggak harus di organisasi kampus menurut saya. Bisa di luar kampus kayak volunteer, AISEC kayak gitu-gitu. Itu juga bisa. Terus kalau misalkan bisa 2, kenapa harus 1 gitu. Dan Kang mungkin punya tips-tips nih buat cara membagi waktunya gimana, Kang? Kalau buat cara membagi waktu, ya jangan paksain buat organisasi. Kalau misalkan ada rapat malam nih, kalau dulu saya ada rapat malam, kalau misalkan tugas saya belum, saya nggak akan maksain buat ikut rapat. Karena kuliah nomor 1, baru organisasi. Tujuan awal kita datang ke kuliah, datang ke kampus itu buat belajar, bukan buat berorganisasi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau misalkan ada rapat malam, habis kelas saya ngerjain tugas dulu, nanti baru rapat. Setelah rapat pulangnya baru ngerjain tugas lagi kayak gitu. Berarti gimana prioritas ya, Kang ya? Nah, balik lagi gimana prioritas. Oke. Ya, karena prioritas ini penting lah, Kang ya, buat menentukan bahwa lebih fokus kemana dan agar lebih terstruktur juga jalan hidupnya ya, Kang ya. Bener banget. Oke, tapi tentang yang tadi Akang bahas tentang 3 jurusan sulit ini, Kang. Tapi untuk yang termudah ini ada gak, Kang? Yang paling mudah Yang diajari paling di mudah, sipil, ya. yang paling mudah menurut saya, tiga-tiganya mudah. Waduh, gimana nih? Saya bingung nih. Kang bilang sulit, tapi Akang bilang juga mudah. Gimana, Kang? Balik lagi ke orangnya kan. Kalau misalkan kita bisa belajar, kita bisa ngikutin, ya bakal mudah dong. Ya, tapi menurut Akang yang paling mudah yang mana nih, Kang? Yang Yang paling paling mudah. mudah, menurut saya mekanika tanah sih. Kalau dari saya. Oke, tapi bisa di-share nggak gimana cara Akang belajar agar bisa mudah untuk belajar tersebut, Kang? Kalau dari saya yang pahamin materinya, terus kalau misal ya balik lagi sih kalau misalkan dosen nerangin, dosen ngajar, kita eh kita ikutin gitu. Jangan sampai ketiduran atau jangan sampai ditinggal. Terus kalau misalkan sebelum kuliah, pas malamnya itu kita belajar dulu tuh buat besok mata kuliah. Jadi pas dosen nerangin itu kita udah tahu duluan. Jadi pas ada yang dosen yang nerangin kita nggak paham, baru kita tanyain kayak gitu. Berarti ini banget ya, harus perhatiin dan kitanya juga harus aktif ya di kelas, di kuliahnya. Bener banget. Itu menunjang buat nilai juga. Iya sih, harus fokus banget ya sama nilai di kuliah tuh. Aduh. Bener. Tadi kakak bilangnya di ini ya, ke ITENAS dulu. Nah, terus ke Undip. Ke Undip. Nah, terus gimana sih transisi kakak dari ITENAS ke Universitas Diponegoro? Fun fact aja sih, dulu saya pas ke Universitas Diponegoro itu, saya dendam sama Universitas Diponegoro. Karena pas zaman saya SMA, dendam bukan hal negatif ya. Saya dulu pas masih SMA, pas SBM, Mandiri kayak gitu, satu-satunya universitas yang nolak saya itu Universitas Diponegoro. Kenapa tuh ditolak? Nah, itu dia masalahnya. Saya pokoknya dendam banget dah sama Undip dah. Pokoknya saya penasaran banget tuh. Ya. Akang bilang satu-satunya Undip yang nolak Akang. Berarti Akang keterima di banyak Undip dong. Wah, enggak sih. Dulu boleh cerita ya? Boleh Kang. Dulu saya dapat beasiswa di MIT University Civil Engineering di Australia. Wah, berarti udah di luar negeri nih. Udah pastinya bukan di ini lagi. Terus gimana kalau bisa diambil? Pasti gue dapat pertanyaan dong. Iya, kenapa nggak diambil beasiswa? Cuman buat biaya hidup. Oke, kuliah ditanggung sama negara. Cuman buat biaya hidup enggak. Itu yang pertama. Terus yang kedua, setelah itu saya keterima di migas, minyak dan gas. Apa tuh minyak dan gas? Bisa jelasin. Minyak dan gas apa ya? Kayak BUMN kayak gitulah. Oh iya, kayak itu suatu perusahaan bukan nggak itu? Ya bener. Kayak keikatan dinas lagi. Nah kayak gitu. Itu juga sama, balik lagi ke biaya migas.
Terus Oke. kenapa nih tiba-tiba, kan tadi udah kayak kesel banget nih sama Undip. Terus tiba-tiba Ya, nih, kenapa pengen ke universitas dan malah Iya. diterima di Undip ini? gimana? Iya, Kan gimana? tadi kakak nggak ini ya, nggak masuk dan kesel gitu sama Undip. Terus kenapa tiba-tiba malah jadi di Undip ininya kuliahnya? Atau SBM lagi kah atau ada apa? Oh, saya waktu itu ikut mandiri buat Undip. Suara saya terdengar nggak ya? Dengar. Oke. Waktu itu ikut mandiri buat tes Undip karena saking keselnya. Sesusah apa sih Universitas Diponegoro? Sesusah apa sih? Sesulit apa sih? Makanya saya Berarti tes lagi. Kayak gitu. Akang Taunya menantang keterima, diri. alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Berarti Akang menantang diri sendiri ya untuk balas dendam ke Undip, Akang ya. Dan Bener, terbukti Akang berhasil. Berarti Akang ini hebat nih. Bisa dipelajari pelajaran hidupnya lah biar kita bisa mengikuti jejak Akang ini dengan yang tadinya ya. dendam, balas dendam dengan cara yang terbaik ya Akang ini. Oke. Ya, kalau saran saya cobain aja sih semuanya. Mau SBM, mandiri, tes-tes semua masukin. Ikut semuanya. Lebih baik habis uang buat tes daripada nyesel di akhir. Biar tahu juga kapasitas kita segimana. Jadi buat ukur keahlian juga ya Kang ya, ukur Bener, kemampuan diri juga untuk mengikuti tes. Jadi jangan takut. Mending habis uang untuk tes daripada nyesal karena tidak mengikuti tes tersebut ya Kang ya. bener banget. Oke. Namun kembali lagi ke teknik sipil nih Kang. Di teknik sipilnya banyak praktikum atau ke praktikum lapangan atau ke materi Kang atau dua-duanya seimbang? Kalau teknik sipil, dua-duanya seimbang sih. Materi kita dapat, praktikum pun dapat. Praktikum ya balik lagi kayak mekanika tanah, mekanika fluida, itu ada praktikumnya. Kayak mekanika tanah nih, contoh mekanika tanah. Kita ada perhitungannya, materinya, ada tentang teorinya juga. Cuman ada juga praktikumnya. Praktikumnya itu di lab kayak gitu. Praktikumnya di lab. Tapi Akang pernah kayak nyobain untuk berkejalan di lapangan nggak Kang? Gimana? Oh, ke Untuk lapangan praktek kayak di gitu. lapangan, ya. Kalau di Tenas dulu saya pernah. Cuman kalau misalkan untuk di Undip sendiri itu belum pernah. Karena nanti sih besok saya berangkat ke Undip buat praktikum. Wih, keren, ngapain tuh Kang? Praktikum apa nih? Saya ada praktikum ilmu ukur tanah. Itu ya kayak ngitung-ngitung tanah kayak gitu sih. Oke. Tapi di Tenas itu gimana Kang pengalamannya? Pengalamannya dulu saya jujur saya lebih fokus di organisasi sampai IPK saya turun. IPK saya 0,8 dulu di Tenas. Berarti dengan nilai itu Akang jadi termotivasi ya untuk memperbaiki diri, untuk simpan dulu organisasi, untuk fokus ke belajar ya Kang ya? Iya, bener banget. Makanya saran saya kalau misalkan teman-teman di sini bisa ngebagi waktu buat organisasi sama kuliah, ya silahkan. Tapi kalau misalkan teman-teman belum bisa ngebagi waktu nih, lebih baik fokusin ke kuliah. Kayak gitu. Kalau boleh tahu nih Kang, kan tadi berarti mau praktikum. Nah, Akang tuh semester berapa nih sekarang? Sekarang semester 3. Semester 3. Nah, ada nggak sih rencana nanti ke depannya pas sudah lulus nih, buat ngapain abis ini? Habis kalau udah lulus ya, saya udah punya planning sih. Saya pengen masuk ke Wika BUMN. Keren banget dong ke Wika. Tapi semoga deh capai, ya nggak Kare? Amin. Iya. Tapi Akang pernah kepikiran nggak jadi Menteri BUMN gitu, buat gantiin Erick Thohir Kang? Kang pernah Enggak. kepikiran nggak? Kenapa Kang? Itu kan maksudnya kayak peluang yang mungkin Akang ini pinter, bisa ngitung-ngitung, punya banyak pengalaman Amin. juga gitu. Kenapa Akang nggak menentukan target yang sejauh itu Kang? Kalau buat target, saya target direktur BUMN, emang jelas. Cuman kalau misalkan untuk jadi menteri, saya enggak sih. Itu udah masuk ke dunia politik. Iya, susah juga ya Kang. Jadi bukan Iya, ranahnya lah Kang. Jadi Akang udah mantepin target ke direktur BUMN ya. bener. Ya. Keren.
Mungkin teman-teman yang di rumah ada pertanyaan nih, buat yang teman-teman di rumah bisa. Akang bersedia gak nih buat jawab pertanyaan teman-teman? Iya boleh, boleh. Tanya aja. Oke, tanya ya. Jadi untuk teman-teman yang ingin bertanya boleh raise hand saja dan nanti akan dipilih nih sama panitia ya Kang Deandra ya. Iya betul banget, langsung aja raise hand ya. Nanti kita bakal pilih dan nanti dijawab pertanyaannya oleh Kang Berry. Iya, tanya aja yang banyak. Ini ada Tesara nih yang mau nanya Kang. Tesara, waktu dan tempat saya persilahkan. Makasih Resya udah mempersilahkan aku. Sebenarnya perkenalkan Kak, aku Sarah dari kelas 12 MIPA 5. Aku mau tanya, tadi tuh Kakak udah keterima di MIT ya, kalau nggak salah MIT Sydney ya, di Australia itu. Nah itu prosesnya tuh gimana sih Kak? Mungkin bisa dari cara apply atau tips and trick biar lulus ke MIT. Ya, izin jawab ya. Makasih Ya. Sarah buat pertanyaannya. Buat waktu itu MIT itu saya nyoba-nyoba beasiswa itu nyari-nyari beasiswa itu dari kelas 11. Saya cari-cari tuh beasiswa. Soalnya saya pingin peluang saya itu keluar negeri, bukan di Indonesia. Ya kan? Itu saya gedein dari TOEFL. Terus waktu itu tuh saya dapat beasiswa itu dari apa ya? Saya lupa nama situs beasiswanya saya lupa. Cuman saya keterima di situ, terus ngajuin kayak ke Dubes. Biasanya cari di Dubes Republik Indonesia itu juga banyak biasanya. Karena teman saya juga ada juga yang memotivasi teman saya buat ke luar negeri itu ada teman saya, dia keterima di Jepang, ada yang di Jerman, kayak gitu-gitu. Makanya saya termotivasi juga. Terus buat raport itu harus 80% rata-rata. Maaf Kak. Nah, masih di mute tadi. Maaf. Oh iya, Kak kan tadi katanya ada TOEFL ya, disiapin TOEFL. Nah kalau misalkan di MIT sendiri ada batas nilai TOEFL-nya nggak sih? Batas TOEFL 600 minimal. Oh, iya. Oke, terima kasih Kak. Ya, sama-sama Sarah. Nah, ada lagi nggak? Nah, tadi Kak Sarah udah ini ya, udah dijawab pertanyaannya nih. Ada lagi nggak nih yang mau nanya nih? Silahkan aja, langsung aja raise hand. Yang masih penasaran nih tentang jurusan teknik sipil. Mungkin saya Kang mau nanya nih. Iya, Tadi gimana? Akang bilang kayak dari kelas 11 nih Akang udah ngincar beasiswa dan Akang nggak udah ada kesempatan tersebut tapi Akang nggak ngambil karena biaya hidupnya tidak ditanggung pemerintah gitu. Tapi apakah ada itu lain Kang, kayak faktor lain Kang untuk tidak mengambil tidak mengambil beasiswa tersebut Kang? Ada sih faktor lainnya ya. Pertama, dari orang tua juga kurang izinin gitu. Paling itu sih. Sisanya aman. Berarti dari dua faktor itu yang mungkin besar ya Kang ya buat Akang jadi tidak jadi untuk mengambil beasiswa tersebut. Tapi ini Kang ada teman kita nih dari Moses Nahot mau nanya nih. Silakan Moses. Perkenalin, nama aku Moses dari 12 IPA 5. Aku mau nanya aku mau nanya benar nggak sih di teknik sipil kan kalau nggak salah ada gambar teknik. Benar nggak sih kita harus jago gambar atau sekedar bisa aja gitu? Makasih Kak. Terima kasih Moses Nahot atas pertanyaannya. Izin jawab ya. Buat teknik sipil sendiri emang jelas ada gambar tekniknya. Cuman buat jago gambar enggak sih. Soalnya kan kita gambar itu pakai penggaris kan. Pakai penggaris. Nggak tangan kosong gitu pakai pensil. Kayak ngegambar pohon, rumah, pakai tangan kosong enggak. Kita pakai pensil. Pakai penggaris itu khusus. Jadi enggak sih kalau misalkan buat keahlian khusus ngegambar itu menurut saya enggak. Balik lagi ke kitanya bisa enggak atau tidak ngikutin mata kuliah tersebut kayak gitu sih. Makasih Kak. Iya, sama-sama Moses. Terima kasih juga pada Moses yang telah bertanya.
Mungkin jadi kita juga harus punya persiapan ya Kang untuk gabung ke teknik sipil ini, tidak hanya semena-mena modal nekat gitu, karena di teknik sipil ini tidak mudah ya Kang ya untuk materi-materinya dan hal yang dipelajarinya gitu ya Kang ya. Terakhir ya Kang, untuk trik and trick nih, trik and tips buat teman-teman di rumah yang mau masuk ke teknik sipil nih Kang. Tips and trick buat masuk teknik sipil ya. Kalau saran dari saya tuh, yang pertama itu gedein di fisika, terus yang kedua buat MTK boleh lah, terus sama PD, udah itu aja. Jangan ngerasa nanti saya mau daftar teknik sipil nih, tapi takut nanti salah jurusan di akhir-akhir. Jangan, nggak ada satupun orang yang salah jurusan menurut saya. Yang ada orang itu nggak bisa ngikutin alurnya. Wah, ternyata ini banget ya, harus gimana ya sama teknik sipil tuh. Aku mau Pede nanya aja nih, udah harus pede sih, harus gimana ya, jadi orang tuh harus pede banget ya. Aku mau nanya nih Kak, hal apa sih yang nggak disangka-sangka oleh Kakak pas masuk jurusan teknik sipil ini? Yang nggak disangka-sangka, apa ya? Misalnya stigma-stigma yang keluar tuh ternyata bukan kayak gini, terus ternyata ada kayak gini gitu. Apa aja nih, ada nggak? Tumbal proyek. Tumbal proyek tuh hoax. Gimana? Biasa kan ada stigma tuh, tumbal proyek itu hoax. Ya, Kakak punya pesan-pesan nggak buat orang-orang yang di sana yang masih nanyain tentang, masih percaya tentang tumbal proyek Kang? Coba pesan-pesan keluar lah, keluh kesah Akang coba. Stop deh sekarang percaya tahayul, percaya mitos. Stop deh, udah gitu aja sih. Terus berarti ada apa ya? Berarti kalau ngumpul-ngumpul gitu kan ada nih yang dokumentasi ngumpul-ngumpul gitu kan. Disangka tumbal proyek, berarti itu ngapain Kak? Boleh kalau mau tahu nih. Apakah berdoa bersama gitu? Waduh, kalau itu no comment sih. Karena emang aneh banget ya Kang buat orang-orang yang punya stigma tersebut kalau setiap proyek itu harus punya tumbal, karena 2021 nih Kang ya, zaman udah canggih, perkembangan zaman sudah semakin pesat, masa percaya tahayul seperti itu ya Kang ya. Bener banget. Oke. Terakhir deh Kang, buat teman-teman yang di rumah, Kang punya pesan-pesan nggak buat teman-teman di rumah buat biar bisa semangat gitu? Karena di pandemi ini PJJ gitu, jadi buat referensi ke jurusan perkuliahan nanti juga semakin sempit gitu, dan mungkin Kang punya pesan-pesan buat teman-teman yang di rumah. Pesan-pesan saya buat teman-teman, semangat jalanin masa sekolahnya, jangan pernah capek. Kasih eksekusi terbaik, kasih hasil yang terbaik. Capek boleh, kalau capek jangan berhenti, bisa istirahat, nanti lanjut lagi. Keren tuh. Capek itu bukan alasan untuk berhenti teman-teman. Capek itu alasan untuk istirahat dan memulainya lagi, gitu Kang ya. Benar. Oke. Terus coba aja semuanya buat SBM, mandiri, kayak gitu-gitu. Coba aja, pasti keterima kok. Yakin sama Tuhan. Iya, yakin lah dengan Tuhan. Dan karena jangan takut untuk mencoba lah ya Kang ya. Bener banget. Oke. Mungkin teman-teman yang di rumah ini malu ya Kang untuk bertanya, tapi mungkin untuk teman-teman yang di rumah ingin bertanya bisa di mana nih Kang menghubungi Kang? Boleh di Instagram saya, jalur pribadi aja, bisa di DM, bebas. Boleh dong Kak, ketik nih Instagram pribadinya apa biar teman-teman tahu Instagram Kakak tuh apa. Di chat ya? Iya, di chat aja Kak. Wait. Nah, nanti teman-teman juga jangan segan ya, atau langsung nanya aja nih sama Kak Berry tentang jurusan teknik sipil untuk menggali lebih dalam. Yang nggak bisa ditanyakan di sini nih.
Oke, mungkin kita udah beres ya, ada sudah punya ininya. Jadi makasih banget nih kita udah dapat informasi dan pembelajaran yang bermanfaat banget nih dari Kak Beri, ya nggak Kak Rey? Iya, terima kasih Kang Beri yang telah menyempatkan waktu untuk berbincang dan berbagi ilmunya tentang teknik sipil nih Kang. Terima kasih dan sampai jumpa di acara selanjutnya yang mungkin akan undang Akang lagi ya Kang ya. Iya, boleh. Terima kasih buat Reisa sama Deandra ya. Ya, sama-sama. Iya Kang. Mohon maaf kalau ada salah. Aku izin live ya. Oh iya boleh. Terima kasih Kang. Makasih ya Kang. Iya. Mungkin untuk acara selanjutnya akan langsung saja kita berikan kepada MC, tapi sebelum itu saya Muhammad Rizal Ferdiansyah dan teman saya. Dan Radiska, pamit undur diri. Dadah. Dadah. Oke, terima kasih Dian dan Indonesia. Gimana nih materi yang kita dengarkan tadi? Pastinya pilihan kita makin mantap dong ya untuk masuk ke jurusan teknik sipil. Kita udah sampai pada penghujung acara kita hari ini. Semoga seluruh materi kita dengarkan hari ini dapat berguna, khususnya dalam kita menentukan jenjang yang lebih tinggi nanti. Kita sama-sama mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karenanya kita bisa melangsungkan acara ini dengan lancar. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah menyaksikan acara ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Khususnya saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita Kak Dama dan Kak Fahrian yang sudah membagikan ilmu untuk kita hari ini. Demikian acara Edufair kita hari ini. Jangan lupa menyaksikan acara Edufair selanjutnya, yaitu besok tanggal 17 September jam 1 siang. Mohon maaf apabila ada salah kata yang disengaja ataupun tidak disadari. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.